Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Heri Supriyanto. Saya salah satu staf di program Informasi dan Humas Dinas Kesehatan Kota Cilegon. Nah, kali ini di tahun 2022 saya mencoba untuk menyempurnakan atau membuat aplikasi keterkaitan penilaian kinerja puskesmas yang terintegrasi dengan profil. Nah, ini mungkin akan mempermudah penyusunan profil dan penyusunan penilaian kinerja puskesmas. Nah, toolnya adalah berbasis Excel di mana di dalamnya kita tambahkan atau kita menggunakan fungsi Visual Basic atau VBA. Ini sangat mudah sekali, kita lihat satu persatu. Nah, ini adalah yang kosong, dan kalau yang ini yang sudah terisi. Kita akan lihat yang sudah terisi ya. Nah, yang sudah terisi ini seperti ini tampilan awalnya, di enablekan saja. Nah, ini ya hasil penilaian kinerja selama 1 tahun di tahun 2021 Puskesmas Ciwandan dengan kategori Ponet lokus stunting tidak, ini nilainya 90,41. Nah, untuk data ini masih data asal teman-teman ya, masih data asal. Kenapa asal? Karena saya ingin mencoba untuk fungsinya berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita lanjut ke dalamnya, saya perkenalkan aplikasi ini. Ini sudah terintegrasi dengan profil ya, terintegrasi dengan tabel profil, dan di dalamnya sudah mencakup untuk Permenkes 43 tentang puskesmas, Permenkes 31 tentang sistem informasi puskesmas, dan 44 tentang tahun 2016 tentang manajemen puskesmas. Nah, sebelumnya kalau kita lihat ini kan ada cakupan pelayanan, ada cakupan manajemen, dan ini grafik-grafik ya, yang tentunya adalah grafiknya jaring laba-laba. Nah, di bawahnya juga ada kesimpulan tentang UKM esensial dan perkesmas. Nah, UKM esensial dan perkesmas ini kita gabungkan sesuai dengan Permenkes 43 tahun 2019. Untuk UKM pengembangan ini kesimpulannya 80%. Untuk UKP pelayanan kefarmasian dan pelayanan laboratorium itu 100%. Dan manajemen ini 90,34%. Nah, ini untuk yang manajemen ini kita konversikan ke dalam persen ya, bukan dalam poin lagi ya, tapi nanti kita akan lihat di dalamnya. Nah, untuk yang cakupan pelayanan ini kan kita pengen tahu nih cakupan pelayanannya kita seperti apa. Nah, ini sudah sangat rapi ya. Di sini ada promosi kesehatan. Nah, ini ada promosi kesehatan, ada kesehatan lingkungan, ibu hamil dan bersalin, kesehatan bayi dan balita, hingga kepada laboratorium. Nah, ini yang perlu diisi di sini adalah untuk yang targetnya dulu. Kalau untuk pencapaian ini sudah otomatis dan ini tidak bisa diisi ya, tidak bisa diisi. Nah, akan ke arah situ. Nah, yang diisi adalah yang sasaran dulu atau target. Satuannya persen, maka misalkan 100. Nah, nanti ini akan otomatis untuk yang variabelnya ini akan terisi. Nah, ini promosi kesehatan, kita sudah buatkan DO-nya, cara perhitungannya. Nah, kesehatan keluarga juga sama. Ini kesehatan keluarga ini terdiri dari ibu hamil, bersalin, dan sampai ke usia lanjut. Nah, lanjut usia di sini ya. Selanjutnya ini adalah seluruh UKM ya, kegiatan, artinya ada UKP, ada UKM, ada UKM esensial, dan ada UKM pengembangan juga. Kalau kita ingin lihat UKM pengembangannya di mana? Nah, kita ada di UKM pengembangan, itu biasanya di tradisional kayaknya ya. Nah, kita lihat. Nah, iya, UKM pengembangan. UKM pengembangan itu terdiri kesehatan gigi,
kesehatan tradisional, olahraga, kesja, indra, dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah UKP. Nah, ini semua sudah kita coba udah saya coba dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Untuk indikator ini masih bisa dirubah sesuai dengan kondisi perkembangan, tapi tetap harus kita masukkan dulu database seperti apa. Nah, kita lanjut ke manajemen. Nah, ini manajemen juga sama. Manajemen kita ada manajemen umum puskesmas, sumber daya, keuangan, pemberdayaan masyarakat, manajemen data dan informasi, manajemen program, mutu, input, proses, output, dan cakupan pemeriksaan mutu internal atau PMI. Ini kita sudah coba. Nah, kalau kita lihat ke manajemen program, ini mah diisi. Kalau yang udah ada rumusnya mah nggak usah diisi. Misalkan yang ada rumusnya itu ini ada rumus, ini nggak usah diisi karena ini dikunci ya. Kalau yang nggak dikunci itu nanti adanya yang masih nol. Nah, ini bisa di entry. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya ketika ini sudah terisi semua, nah ini kita lanjut di sini ada. Nah, ini adalah nilainya. Nah, ini nilainya. UKM pelayanan ini 90,55. Nah, ini yang di tahun kita ini sekarang ini saya mencoba untuk pembobotan. Nah, pembobotan ini karena apa? Karena biar adil ya. Jangan sampai di UKM esensialnya cuma 50%, pengembangannya dapat 100% misalkan. Ini kan kalau 100 ditambah 50 kan 150 dibagi 2 ya, itu kan ketemunya nanti angkanya 70, artinya sedang. Padahal nah ini kita bobotkan untuk UKM esensial dan perkesmas ini bobotnya 65, UKM pengembangan itu 20%, dan untuk yang UKP ini 15. Nah, ini bisa dirubah juga tapi tergantung kesepakatan. Nah, ini adalah nilai manajemen tadi, totalnya adalah 8,55. Tapi kita konversikan dulu ke dalam 100%, itu ketemunya di angka 90,38. Karena bobotnya adalah 0 sampai 10 ya kalau ini. Nah, jadi ini ketemunya di angka 90,34. Nah, ini rumusnya ini panjang Bapak Ibu ya, sebenarnya ada di sini. Tapi nggak bisa diedit nih. Oke. Terus cakupan pelayanannya dibagi 2 menjadi 90,45 dalam kategori baik. Nah, ini adalah manajemen kegiatan dan manajemen hasilnya seperti ini. Nah, ini grafiknya seperti ini. Nah, ini grafiknya. UKM esensial dan grafik. UKM esensial dan perkesmas ini. Grafik jadi laba-labanya. Kalau mau langsung di print tinggal di print. Nah, seperti ini hasilnya. Kalau misalkan mau di copy paste pun bisa, tinggal di blok saja. Langsung di Ctrl C dan taruh di mana mau dipastekan. Misalkan kita taruh di Word ya. Nah, tinggal pilih mau apa, pastenya mau gambar, mau huruf, atau mau lainnya. Nah, kita coba untuk gambar supaya bisa lebih ringkas ya. Ini jadinya seperti ini teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya untuk yang UKM pengembangan, nah ini kita juga sudah buatkan. Terus UKP kefarmasian kita juga sudah buatkan di sini. Pelayanan wajib dan pelayanan SPM. Nah, ini pelayanan wajib atau SPM ini udah ada juga nih. Nah, 12 indikator. Nah, ini rata-ratanya berapa? 99,74. Selanjutnya manajemen. Nah, manajemen juga ada. Nah, terus program gimana? Ini apa program? Nah, program ini adalah rincian dari program-program yang tadi ada di grafik ini. Contohnya, nah, promosi kesehatan. Kalau kita klik promosi kesehatan, maka akan muncul grafik khusus promosi kesehatan. Nah, ini ada berapa? Ada 12 indikator kalau nggak salah.
Oh, 13. Ada 13 indikator, cakupannya seperti ini. Nah, untuk yang isi masyarakat misalkan. Nah, isi masyarakat ada 14, ada 15 kalau ada 15 karena posisi dia tadi di depan ini adalah lokus ya, Ponet ya, untuk Ponet. Jadi dia rawat inap. Kalau misalkan dia lokus stunting ini nanti ada tambahan lagi. Nah, ada tambahan lagi. Oke, ini grafik program udah bagus. Terus tadi apa dengan profilnya? Nah, profilnya kita lihat. Nah, ini nih profil di sini ada di resume profil. Nah, ini akan terisi apabila tabel profil semua diisi. Tabelnya udah saya buatkan. Jangan lupa ini adalah buat tabel satu klik saja, selanjutnya jangan diklik lagi. Nah, ini diperuntukkan untuk ketika nanti mengganti ini, misalkan buat puskesmas lain, apakah dia Ponet apa tidak, apakah lokus stunting atau tidak. Ketika ini sudah terisi, ini akan berbeda untuk tabelnya. Tabel ini akan berbeda apabila sudah yang fixnya seperti apa di depannya. Jadi diklik sekali, tunggu sampai selesai, nanti akan berubah dengan sendirinya. Kita coba ya. Nah, kita coba, kita ganti puskesmas Citangkil 1 misalkan, Citangkil 1. Di sininya non Ponet, nah ininya tidak. Oke. Nanti di tabel ini harus dibuat dulu. Kenapa tidak otomatis? Nah, kalau otomatis nanti akan berat. Ketika masuk ke sini dia akan muter-muter terus. Nah, ini saya tambahkan tombol klik gunanya untuk menghilangkan yang ini. Ini kan nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihilangkan. Tapi ketika diklik, nah, nanti akan selesai menjadi tinggal 3 kelurahan. Selanjutnya juga sama. Apakah dia stunting atau tidak. Lokusnya kalau dia Ponet nanti ada tabel untuk rawat inap persalin. Nah, ini ya, oke ya. Semua jadi 3 kelurahan. Tabel udah kita buatkan. Nah, ini petunjuknya. Nah, sistematika penyusunan profil ada di mana? Ada ini pendahuluan gambar. Kalau misalkan kurang jelas tinggal di print. Kalau di print ini cukup jelas ya. Pendahuluan, gambaran umum, sumber daya puskesmas, nah sampai ke bab terakhir. Nah, bab terakhir itu apa nih? Nah, bab 3-nya ini, bab 4-nya ini, 5 ini. Oke. So, kita close. Nah, ini yang sudah terisi. Nah, ini isinya masih asal-asalan, nanti maka disesuaikan dengan puskesmasnya. Kalau ada yang mau dikembangkan, mari kita kembangkan. Nah, ini maka mau di Cilegon mau dipakai apa tidak juga saya persilahkan. Tapi kalau misalkan butuh pendampingan, hayo kita akan dampingkan sampai keterisian semua dan nilainya pun akan lebih realistis. Nah, harapan saya ini akan menjadi sebuah perjanjian kinerja kepala puskesmas, yang mana kepala puskesmas itu adalah tenaga kesehatan yang diberi tugas tambahan. Nah, jadi dia punya angka kredit sebagai tenaga kesehatannya ditambah dengan manajerialnya adalah nilai PKP atau mau yang ini yang satu cakupan pelayanan. Nah, nilai cakupan pelayanan PKP sekian. Cakupan manajemen ini juga sudah sangat terarah untuk ke IKU-nya Bukadis atau kepala dinas IKU-nya. Karena di PKP ini sudah IKU masuk, semuanya masuk. Kalau kita mau lihat apakah ada tingkat kepuasan pasien, ada tingkat kepuasan pasien, tapi bukan kepuasan masyarakat ya, kepuasan pasien. Ada di sini juga. Jadi seluruhnya terakomodir dalam tools aplikasi ini. Nah, kalau yang kosong gimana? Nah, ini kita lihat yang kosong. Nah,
kosong. Ini kosong nih, ini belum terisi, makanya dia masih kosong nih ya. Cakupan lain masih kosong, kesimpulan juga masih kosong, cakupan manajemen juga masih kosong, semua tabel juga masih kosong. Ini masih nol semuanya. Tapi kalau sudah terisi akan seperti ini. Enggak, kita kembalikan lagi, atau puskesmas selain di sini juga kalau mau akan kita coba akomodir nomor kontak saya di sini. Terima kasih. Jadi pada intinya adalah isi targetnya, isi tabel profilnya, gitu kan. Kalau ini sudah terisi, nanti manajemen untuk yang bisa diisi. Kalau yang sudah otomatis akan otomatis terisi, yaitu di mutu. Selanjutnya hasilnya bisa dilihat, grafiknya bisa dilihat, grafik program bisa dilihat. Nah, untuk penyusunan PKP juga kita buatkan panduannya, penulisan pelaporan PKP. Ini latar belakang, kalau kurang jelas tinggal di print saja di sini. Nah, oke, mungkin itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.